Bismillahirrahmanirrahim. Min kitab Bidayatul Hidayah lil Imam Hujjatul Islam Al-Ghazali nafa'ana Allah bihi wa bi'ulumi fid dharain amin. Ila an qala. Sampai mana kita? As-sabi'. As-sabi'. Masih dalam pembahasan kitab Bidayatul Hidayah, kita sudah sampai pada pembahasan tentang menjaga lisan. Masih dalam pembahasan itu. Ya, ada beberapa hal, 8 perkara yang Imam Ghazali ajarkan kepada kita untuk kita hindari dan kita jaga khususnya. Yang pertama adalah al-kadzib, kita bohong, menjaga lisan kita dari bohong dan menjaga lisan kita dari mengingkari janji, menjaga lisan kita dari ghibah, menggunjing, menjaga lisan kita dari al-mira' ul-jidal, yaitu perdebatan yang enggak ada gunanya. Yang kelima, tazkiyatun nafs, yaitu menjaga lisan kita dari memuji diri sendiri, memuji diri sendiri. Juga menjaga lisan kita dari al-la'an. Yang terakhir kita bahas adalah melaknat. Jangan sampai kita melaknat apapun daripada makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu masih yang ketujuh, insyaallah ketujuh dan ke-8. Qala al-musannif rahimahullah taala wa dama nafa bihi wa bi'ulum fid dharain amin. Qala as-sabi'u ad-du'a 'ala al-khalq. Fahfadh lisanaka 'ani ad-du'a 'ala ahadi min khalqillah ta'ala. Wa in zalamaka fakil amrahu ila Allah ta'ala fa fil hadits innal madlum la yad'u 'ala zalimihi hatta yukafi'ahu. ثم يبقى للظالم فضل عنده يطالبه به يوم القيامة. وطول بعض الناس لسانه على الحجاج فقال بعض السلف إن الله لا ينتقم للحجاج ممن يتعرض له بلسانه كما ينتقم من الحجاج لمن ظلمه. Perkara yang ketujuh yang kita harus jaga lisan kita dari hal tersebut adalah mendoakan keburukan kepada orang lain. Jaga lisan kita daripada mendoakan keburukan kepada orang lain, atau bahasa kita juga menyumpahi orang lain. Jadi seperti melaknat, tetapi kalau laknat itu biasanya cenderung kepada lafaz laknat, itu jauhlah engkau dari rahmat Allah atau semacamnya. Tetapi kalau ini mendoakan orang, ya, saya doakan mudah-mudahan ente begini, ya. Itu mendoakan kepada orang, itu kata Imam Ghazali hindari. Jangan suka mendoakan keburukan. Ad-du'a 'alal khalq. Kalau bahasa Arab doa, kalau setelah kalimat doa ala itu kan diartikan di atas biasanya. Maksudnya kalau dalam bahasa doa itu berarti mendoakan keburukan kepada orang. Tapi kalau doa li, setelah itu ada lam, bukan ain, bukan ala, tapi pakai li. Doa li fulan, doa lil khalq, doa lin nas, maka artinya doa kebaikan. Makanya kita kalau meminta doa kepada orang yang soleh, jangan bilang ud'u alayya, tapi bilangnya ud'u li, doakan saya, doakan kebaikan untuk saya. Li pakainya, jangan ala. Kalau pakai ala, alayya, itu bisa bahaya. Maka kata Imam Ghazali, jangan engkau sekali-kali mendoakan keburukan kepada orang lain. Kata beliau, fahfadh lisanaka 'anid du'ai 'ala fahfadh, jagalah lisanmu 'anid du'ai, daripada mendoakan, 'ala ahadin, terhadap keburukan, 'ala ahadin, terhadap siapapun, min khalqillah, daripada makhluk Allah. Jangan biasakan mendoakan kejelekan, tetapi doakan dengan kebaikan. Katanya di dalam Syama'il, tidaklah Rasulullah diminta untuk mendoakan keburukan kepada suatu kaum kecuali beliau mengganti doanya dengan meminta kebaikan untuk mereka. Ya. Ketika Rasulullah diganggu dan kena di peperangan Uhud, ya Rasulullah ud'u alaihim, kita udah kalah begini, engkau terluka, sahabat semuanya terluka, banyak yang terbunuh, udah doakan aja terhadap Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, berikan hidayah kepada kaumku karena sesungguhnya
mereka adalah orang-orang yang tidak mengetahui. Dan tentunya ini yang asli, atau ini adalah dasar dalam tata cara hidup Rasulullah SAW, adalah mendoakan kebaikan kepada orang lain. Adapun beberapa kejadian yang Rasul SAW melaknat beberapa kaum dan mendoakan keburukan kepada beberapa orang, itu kejadian yang dianggap sebagai istitsna. Istitsna itu pengecualian, bukan menjadi dasar pokok. Jadi bukan dasar pokok Rasulullah mendoakan keburukan, bukan. Tetapi aslinya dasarnya mendoakan kebaikan, terus mendoakan kebaikan. Tapi terkadang beliau mendoakan keburukan. Dan bahkan ada sebagian kejadian yang Rasulullah SAW terjadi kepada beliau dan kepada sahabatnya, yang kejadian namanya Bi'ru Ma'unah, ketika para sahabat yang diutus oleh Rasulullah 70 orang, namanya Al-Qurra, ahli qiraah, menghafal Al-Quran mereka, dan alim ulama, maksudnya memahami ilmu, itu diutus untuk mengajarkan orang-orang di suatu kabilah. Ternyata mereka ditipu dan dibunuh semuanya, 70-70-nya. Lalu Rasulullah mendoakan mereka dalam kunutnya, menyebut nama mereka dan melaknat mereka. Tetapi apakah itu terus menerus? Tidak. Ternyata turun dari Allah Subhanahu wa taala perintah untuk tidak mendoakan kepada mereka. Laisa laka minal amri syai' aw yatuba 'alaihim aw yu'adzibhum fa innahum zalimun. Kata Allah Subhanahu wa taala, engkau tidak ada hubungannya tentang mereka. Biarkan, itu hamba-hambaku, biarkan. Memang mereka telah berbuat zalim, tetapi bisa saja Allah memberi taubat kepada siapa yang Allah mau. Setelah itu Rasulullah tidak lagi melaknat dan mendoakan di waktu sholat. Bahkan beliau merubah doa-doa beliau dengan mendoakan kebaikan kepada yang menzalimi dia. Jadi aslinya begitu. Jadi jangan salah, atau jangan salah menggunakan ketika kita membaca beberapa dalil seperti itu, lalu kita terzalimi sedikit, doakan. Nah, Rasulullah juga pernah mendoakan. Ente pernah doakan kebaikan buat orang? Doakan kebaikan nggak pernah. Giliran begini mau doakan keburukan, lah, jangan. Doakan kebaikan kepada orang. Pernah datang orang dari kabilah Daus. Daus itu kabilahnya Sayyidina Abu Hurairah. Abu Hurairah memeluk Islam dan dia bergabung dengan ahli suffah untuk mendengar hadisnya Rasul sallallahu alaihi wasallam, duduk bersama Rasulullah. Ada utusan dari kaumnya, kaumnya belum memeluk Islam. Dia baru memeluk Islam, baru satu orang lagi memeluk Islam dari pembesar kabilah Daus. Dia bilang, saya akan ajak kaumku ke Islam. Dia datang ke kabilahnya, dia meminta dan mengajak orang-orang untuk memeluk Islam, mereka menolak, tidak menerima ajakannya. Kesal dia. Sudah kesal, dia bersabar dengan kaumnya, dia balik ke Madinah, datang ke Rasulullah. Ya Rasulullah, orang-orang Daus ini nggak ada baik-baiknya Rasulullah. Saya ajak kepada Islam, kepada kebaikan, kepada ini semua, mereka menolak. Doakan mereka, laknat mereka semua, ya Rasul, biar hancur mereka. Rasulullah angkat tangannya, Allahumma hdi Dausan wa'tini bihi muslimin. Ya Allah, berikan hidayahmu kepada kaum Daus dan datangkan mereka ke sini. Mereka sudah memeluk Islam. Tidak lama datang mereka memeluk Islam. Subhanallah, hidayah dari Allah Subhanahu wa taala turun. Maka jangan sekali-kali membiasakan lisan kita untuk mendoakan keburukan kepada siapapun. Siapapun dia. Ganti dengan kebaikan. Arti kebaikan apa? Kalau misalnya dia orang jelek, berikan hidayah, berikan taubat. Allah gantikan amalannya jadi amalan yang baik. Begitu. Diganti dengan kebaikan. Ala wa in zalamaka, kalau engkau dizalimi, wa in, apabila engkau zalamaka, engkau terzalimi, engkau sendiri yang terkena zalim. Jadi engkau yang diganggu. Fakil amrahu ilallah, maka fakil, maka serahkan amrahu, urusannya, urusan orang yang menzalimimu, ilallah, kepada Allah. Ya. Kenapa? Fafil hadis, dalam suatu riwayat hadis, innal mazlum, sesungguhnya seseorang yang terzalimi, la yad'u, dia itu mendoakan, ala zalimihi, mendoakan keburukan, ala zalimihi, terhadap orang yang menzaliminya, hatta yukafi'ahu, sehingga dia sudah membalas kezalimannya tersebut.
thumma kemudian yabqa, masih tersisa, lidzalimi, untuk orang yang menzalimi, fadlun indahu, kelebihan, indahu padanya, yutalibuhu bihi yaumal qiyamah, yutalibuhu, dia akan memintanya, bihi dengannya, hari kiamat nanti. Jadi dalam hadis ini jelaskan apa? Barangkali saja ada seseorang yang terzalimi, orang dizalimi, ya orang zalim, pukul, menjahati, mengambil harta, menzalimi dia. Terus orang yang terzalimi ini mendoakan keburukan, sampai kata Allah, sampai dia sudah yukafi'u, sudah setara dengan zalimnya dia. Kezaliman yang dia dapat tuh, dia udah balas dengan doa-doa dia. Sudah gitu, lebih lagi. Jadi akhirnya gimana di hari kiamat? Malah yang menzalimi ini menuntut terhadap orang yang dizalimi. Kenapa? Karena banyaknya dia mendoakan keburukan kepada orang tersebut. Jadi udah lebih. Bukan sudah dibayar lagi, tetapi sudah melebihi batas. Di hari kiamat, ini kan yang zalimi saya, bukan, ente yang dimintain sekarang. Ternyata engkau yang lebih zalim dari orang tersebut. Makanya jangan begitu. Ya, kata Imam Ghazali, jangan deh. Jangan sibukkan engkau dengan hal tersebut. Tsumma yabqa lidzalimi fadlun indahu yutalibuhu bi yaumil qiyamah. Ada kelebihan masih. Dia yang terzalimi juga. Lalu beliau juga membawakan suatu kisah, wa tawwala ba'dun nasi wa tawwala, dan berpanjang lisan ataupun mengejek-ejek gitu ya. Lisannya, ba'dun nasi, sebagian orang, lisanahu, lisannya maksudnya panjang lisan terhadap seseorang, artinya apa? Dia mencela, mengejek, mengata-ngatai. Lisanahu alal Hajjaj, terhadap seseorang yang bernama Al-Hajjaj. Ada di zaman Umar bin Abdul Aziz atau sebelumnya, di masa itu ada seseorang yang dijadikan sebagai seperti gubernur gitu atau suatu wali di suatu wilayah, namanya Hajjaj. Namanya Hajjaj bin Yusuf Al-Thaqafi. Itu orangnya terkenal zalim, membunuh orang, membantai orang itu nggak takut. Ya, dengan nama dia itunya, dia waliul amr. Ini orang nggak benar, ini orang pengkhianat, penggal, ini orang lawan, gitu, tangannya enteng. Terkenal kezalimannya. Ya, di buku-buku kitab-kitab tarikh sejarah tercatat itu. Kata di sini disebutkan ada sebagian orang memanjangkan lisannya terhadap Al-Hajjaj. Zalim, orang yang jelek, orang yang nggak benar, tetapi dia terlalu banyak mengata-ngatai, mengolok-olok, menjelek-jelekan Al-Hajjaj yang dia zalim. Baik. Fagala ba'dus salaf, maka berkata sebagian orang salaf, ya, para ulamanya zaman tersebut mengatakan, innallaha la yantaqimu lil Hajjaj mimman yata'arradu lahu bilisanih kama yantaqimu minal Hajjaj liman zalamahu. Innallaha, sesungguhnya Allah, la yantaqim, akan mengambil hak, intiqam, mengambil hak lil Hajjaj, untuk Hajjaj, mimman, dari orang-orang, yata'arradu lah, dari orang-orang yang mengolok-olok dia atau mengejek-ejek dia atau menjelek-jelekannya, bilisanihi, dengan lisannya, kama, sebagaimana, yantaqimu, akan mengambil balasan, minal Hajjaj, dari Hajjajnya juga, mengambil balasan dari Hajjaj, dihukum Hajjajnya maksudnya, liman zalamahu, bagi orang yang dia zalimi. Ya, jadi khulosanya gimana? Allah itu maha adil. Allah maha adil. Ini orang zalim, pernah membunuh, pernah kasusnya banyak, iya, betul. Dan Allah tidak akan membiarkan dia dengan kezalimannya. Artinya dia bakal dihisab oleh Allah. Tetapi jangan salah, Allah juga akan menghisab orang-orang yang mengolok-olok orang tersebut, mencaci makinya atau mengatainya tidak sesuai atau berlebihan dari ucapannya. Sebagaimana Hajjaj akan disidang, orang-orang itu juga akan disidang dan dikembalikan haknya kepada si Hajjaj. Allah itu maha adil, nggak ada yang udah ini zalim, udah terserah ente mau diapa-apain, mau ente bicarain apa juga boleh, enggak. Dia bakal
dihukum oleh Allah dengan sesuai dengan kesalahannya. Tetapi juga Allah akan memberikan haknya dia dari orang-orang yang menzalimi dia dengan lisannya, dengan ucapannya, dengan laknat. Artinya apa? Artinya jangan sibukkan diri dalam kesalahan, mencari kesalahan orang atau mencaci maki orang. Udah, orang salah, ya sudah. Biar ini dihukum, yang menghukum. Ngapain kita harus panjang lebar kita ngomong? Ya. Terus kalau kita ngomong terus jadi apa? Berubah, jadi baik orangnya. Enggak, tapi ente bakal bertanggung jawab. Kenapa ente ngomong? Kenapa ente bilang dia begini? Dari mana? Oh ya Allah, saya dapat dari WA, gitu. Dari mana ente dapat? Oh ya Allah, saya dapat dari kabar orang, kata orang. Begitu, bakal ditanya orang. Makanya jangan sembarangan dalam harus kita menjaga lisan kita. Jangan bicarakan orang. Ya, jangan juga melaknat atau mendoakan keburukan kepada orang, tetapi biasakan untuk mendoakan kebaikan.